Saat Jaekyung masuk kamar Junpyo, ternyata Nyonya Kang menyusul. Posisi Jandi semakin kesulitan. Untung ada nenek yang membela Jandi. Jaekyung tidak marah kepada Jandi, itu membuat Jandi merasa bersalah. Jaekyung menegaskan, biarpun dia tahu hubungan Junpyo dan Jandi, dia tidak akan menyerah. Jaekyung memohon kepada Nyonya Kang agar tidak memecat Jandi, dengan syarat dia juga diperbolehkan tinggal di rumah keluarga Junpyo. Tentu saja Nyonya Kang setuju. Di tempat lain, kisah cinta Gael dan Yijung makin rumit setelah Yijung sadar gadis yang dicintainya adalah kekasih kakaknya sendiri. Oh man. Kembali di rumah keluarga Junpyo, Nyonya Kang mengumumkan bahwa Jaekyung akan tinggal di rumahnya dan pernikahan Junpyo akan dipercepat karena kedua orang tua sudah sepakat. Jaekyung kemudian meminta Jandi ke kamarnya dan menunjukkan gaun pengantin yang merupakan warisan Nyonya Kang. Jaekyung yang sengaja membuat Jandi cemburu, meminta Jandi untuk menjadi pendampingnya nanti. Hubungan Jiho dengan kakeknya perlahan membaik. Kakek Jiho kemudian memberikan cincin kawin ibu Jiho kepadanya. Kakek Jiho menelpon Jandi dan dengan sengaja mengatur kencan buta untuk Jandi dan Jiho. 어쩐 일이야? 선배야말로 어쩐 일이세요? Kemudian semuanya pergi ke Pulau Jeju untuk pernikahan Junpyo. Junpyo tidak mengerti kenapa Jaekyung meminta Jandi menjadi pendamping pengantin untuknya. Dia lebih tidak mengerti lagi mengapa Jandi mau menerimanya. Jaekyung bertemu dengan Jandi dan minta maaf. Dia pun mengaku pada Jandi bahwa dengan sengaja pura-pura tidak tahu hubungan Junpyo dan Jandi. Jiho mengajak Jandi berjalan-jalan dan setelah di dalam ruangan, dia mendesak Jandi untuk segera membuat keputusan. Karena Jandi sudah tidak punya waktu lagi. Junpyo tidak bersemangat, memikirkan keputusannya dan apa yang harus dipertaruhkan. Junhee tidak akan menyalahkan Junpyo, apapun pilihannya. Junpyo menemui Jiho dan meminta Jiho memukulnya. Junpyo jujur tidak mau melepaskan Jandi. Junpyo meminta Jaekyung menemuinya dan meminta maaf kepada Jaekyung. Junpyo memutuskan untuk tidak menikah dengan Jaekyung. Junpyo, 용서해줘. 싫어. Jandi kemudian marah pada Junpyo. Dia tidak suka cara Junpyo melarikan diri dari masalah. Junpyo meraih bahu Jandi dan meminta Jandi untuk menahannya pergi. Junpyo memohon pada Jandi untuk melarangnya pergi, tapi Jandi tidak dapat mengatakan apa-apa. Jandi kemudian pergi dan orang-orang suruhan Nyonya Kang menyergap Jandi. Nyonya Kang menggunakan keselamatan Jandi untuk mengancam Junpyo agar tetap menikah dengan Jaekyung. Akhirnya upacara pernikahan dimulai. Jaekyung masuk dan berdiri di samping Junpyo. Ketika pendeta mulai bertanya apakah ada yang keberatan dengan pernikahan ini, tiba-tiba Jaekyung mengangkat tangannya. Jaekyung meminta maaf tidak dapat menikah dengan Junpyo. Junpyo heran mengapa Jaekyung melakukannya. Meski terheran-heran, Junpyo dan Jandi akhirnya bahagia berpelukan dengan lega. Sebelum kembali ke New York, Jaekyung kembali menemui Jiho dan menyerahkan kalung Jandi yang dia pungut pada saat di resort. Junpyo dan Jandi tiba di villa yang sudah dihias dengan romantis. Mereka melihat bintang 자리에 bersama. 시리우스란 별이야. 겨울 하늘에서 가장 밝게 빛나는 별. 한마디로 이 구준표님 같은 존재라고 할 수 있지. 뭐야? Keesokan harinya, F3 dan Gaul mengunjungi Junpyo dan Jandi untuk sarapan bersama dan ikut berbahagia dengan mereka.
Saat Ji-ho menyerahkan kalung Jandi kembali, Jandi teringat bahwa Jae-kyung akan berangkat pagi ini. Junpyo dan Jandi kemudian segera ke bandara. Mereka bertemu Jae-kyung dan mengucapkan terima kasih dan perpisahan. 두 사람 헤어지면 나 억울해서 죽을 거야. 그러니까 헤어지고 싶으면 나한테 보고하고 허락받아. 알았지? Setelah kembali ke Seoul, Nyonya Kang sangat marah dan mengurung Junpyo. Nyonya Kang menemui Jandi dan menyalahkannya. Tuan Jung meminta Jandi menjaga seorang pria setengah baya yang sedang koma. Jandi heran, tapi bersedia menjaganya. Tuan Jung sangat senang karena pria ini sudah seperti keluarga untuknya. Jandi kemudian membacakan buku untuk pria yang sedang koma itu. Dan Tuan Jung sangat puas dengan kerja Jandi. Junpyo dan Woo-bin bersiasat dan berhasil mengelabui anak buah Nyonya Kang. Junpyo berhasil mengajak Jandi untuk berkencan. Tapi Jandi harus menjaga seorang anak kecil. Jadi mereka berkencan sambil membawa anak itu. Mereka pergi ke kebun binatang dan bersenang-senang di sana. Junpyo dan Jandi menghabiskan waktu bersama di kebun binatang. Tapi tiba-tiba Tuan Jun menelpon dan memintanya segera pulang. 도련님, 어서 돌아오시겠습니다. 회장님께서 찾으실 겁니다. Dr. Yun, Ji-ho, dan Jandi pergi memancing bersama. Kakek Ji-ho memberikan penjelasan kepada Ji-ho tentang keputusannya meninggalkan Ji-ho. Dr. Yun merasa lega dan dia meminta Ji-ho mengambil alih yayasan seninya dan kliniknya jika dia meninggal kelak. 여기 보세요. 하나, 둘, 셋. Saat berjalan pulang, Dr. Yun menerima telepon yang membuat penyakit jantungnya kambuh. Ji-ho yang tidak tahu apa-apa tentang penyakit kakeknya merasa terpukul. Ternyata Nyonya Kang ingin menyingkirkan Jandi dengan cara menyakiti teman-teman di sekitarnya. Melihat kelakuan ibunya, Junpyo akhirnya mengalah dengan syarat ibunya tidak akan mengganggu Jandi lagi. 내버려둬. 금잔디한테 아무 짓도 안 하면 되는 거니? 그래. 약속할게. 금잔디한테 손가락 하나 까딱 안 할게. Jandi tahu bahwa Ji-ho dan Dr. Yun akan menjadi korban berikutnya. Akhirnya dia membuat keputusan untuk pergi. Jandi kemudian berpamitan dengan teman-temannya dan juga kepada pasiennya yang sedang koma. Kemudian, Jandi berteriak memanggil Junpyo. Junpyo panik melihat Jandi di rumahnya dan berusaha menyembunyikan Jandi. Tapi Jandi mengajak Junpyo kencan berdua. Mereka piknik, main sepeda, dan makan siang. Junpyo pun bertanya pada Jandi kenapa Jandi tidak pernah berkata bahwa dia menyukai Junpyo. Jandi menjawab, menarik Junpyo dan menciumnya. Tahu dong jawabannya. Dalam perjalanan pulang, Junpyo sangat senang. Berbeda dengan Jandi yang terlihat lebih murung. Ternyata dia telah membuat perjanjian dengan Nyonya Kang agar jangan mengganggu teman-temannya lagi. Sebagai gantinya, dia akan pergi meninggalkan Junpyo. Kencan ini adalah kencan perpisahan Jandi dengan Junpyo. 결심이 섰어. 널 내 인생에서 빼내기로. 금잔디예요. 그동안 고마웠어. 잘 지내. 왜 그래? Jandi meminta Junpyo berhenti, kemudian dia pergi meninggalkan Junpyo yang berteriak memanggilnya dan menangis. Setelah kepergian Jandi, F2 khawatir atas perubahan Junpyo dan Ji-ho yang sangat drastis. Kalau Ji-ho tenggelam dalam pekerjaannya, Junpyo justru merusak dirinya sendiri dengan mabuk-mabukan dan membuat masalah sampai di penjara. Sampai Junhee datang melihatnya dalam sel dengan pandangan mata yang kosong.
Ibu Jandi menanyakan apa yang telah terjadi dan dia tidak dapat dibohongi oleh Jandi. Akhirnya, Jandi mengaku bahwa dia dan Junpyo sudah berakhir. Yejung menemui Gaeul dan menanyakan tentang Jandi. Gaeul tidak mengetahuinya, sebaliknya Gaeul bertanya tentang Junpyo. Tuan Jung memutuskan memberitahu hal yang sebenarnya kepada Gu Junhee. Dia mempertemukan Junhee dengan pria yang koma itu yang ternyata adalah ayahnya. Oh my god. Junhee marah kepada ibunya. Mendengar keributan dan tidak percaya apa yang didengarnya, Junpyo masuk dan melihat sendiri. Kecewa karena ditipu oleh ibunya sendiri, Junpyo melarikan diri dan teringat oleh semua kata-kata Jandi. Junpyo berubah lebih dingin. Dia menolak mengunjungi ayahnya lagi. F3 mencoba memujuk Junpyo untuk menemui Jandi karena mereka sudah tahu alamatnya. Di desa nelayan, orang tua Jandi mengalami hal sulit lagi. Ternyata, mereka berutang dengan jaminan bahwa Jandi akan menjadi menantu Sinwa. Saat keadaan kacau, Jiho datang dan membereskan hutang mereka. Jiho dan Jandi berjalan di tepi pantai. Jandi heran bagaimana Jiho bisa menemukannya. Jiho memberikan kalung dengan cincin ibunya, tapi Jandi mengembalikannya. Dia belum bisa melupakan Junpyo. Jandi meminta maaf. Jiho mengerti dan menarik Jandi ke dalam pelukannya. Junpyo lewat dan melihat saat Jiho memeluk Jandi, tanpa tahu bahwa Jandi sedang mengaku pada Jiho perasaannya pada Junpyo. Junpyo memutuskan berjalan-jalan dan tidak sengaja melihat mobil yang akan menabrak Jiho. Junpyo lari, menyelamatkan Jiho. Jiho terluka tapi Junpyo lebih parah. Di rumah sakit, Junhee marah kepada ibunya. Nyonya Kang berjalan dan saat sendirian, dia hampir jatuh. Saat dia duduk di sebuah bangku, Jandi duduk di sampingnya dan menceritakan semua kesukaan Junpyo. Junpyo pun sadar, tapi dia tidak mengingat apa-apa. Jandi terus berusaha mengingatkan Junpyo kepadanya. Hal itu sangat mengganggu Junpyo. Junpyo bahkan berpikir Jandi adalah pacar Jiho. F3 berusaha mencari cara agar Junpyo mengingat Jandi. Saat setelah melihat bintang, Junpyo teringat sesuatu. Saat di Pulau Jeju bersama Jandi, tapi dia tidak ingat wajah Jandi. 한마디로 이 구준표님 같은 존재라고 할 수 있지. 뭐야? Pagi-pagi sekali Jandi menaruh kotak makan siang di samping tempat tidur Junpyo. Junpyo bangun dan melihat kotak makan siang itu. Dia seperti teringat sesuatu, dan saat dia mencoba telur gulung, dia mengingat suatu kenangan yang menyenangkan. Saat makan siang, F2 memberitahu Jandi kalau Junpyo sudah pulang. Jandi melompat gembira dan langsung menuju rumah Junpyo. Karena ingin segera bertemu Junpyo, Jandi langsung masuk ke kamar Junpyo dan bertemu Yumi di sana. Yumi adalah pasien tetangga Junpyo di rumah sakit. Yumi yang ingin merebut Junpyo dari Jandi. Jandi marah dan pergi keluar dan menabrak Jiho. Jandi berkata pada Jiho bahwa dia dan Junpyo sudah berakhir. Keesokan harinya, Yumi membuatkan satu kotak makan siang untuk Junpyo. Saat mencoba telur gulung, Junpyo merasa rasanya tidak seperti yang diingatnya. Junpyo dan Yumi mengadakan pesta perpisahan di pinggir kolam renang. Mereka akan belajar ke Amerika bersama. Yumi menemui Jandi dan mengatakan bahwa dia sudah berusaha membuat Junpyo mengingat Jandi, tapi hasilnya Junpyo tidak dapat mengingatnya. Yumi pun jujur bahwa dia menyukai Junpyo. Jiho mengajak Jandi ke pinggir kolam. Saat Jiho pergi untuk mengambilkan Jandi minuman, Junpyo berjalan ke arah Jandi.
Usaha Jandi untuk mengembalikan ingatan Junpyo akhirnya tidak sia-sia. Kemudian, semua kembali normal. Junpyo membujuk Jandi untuk datang di pesta wisuda, tapi Jandi menolak. Jandi tidak berniat datang ke pesta wisuda, tapi tiba-tiba sebuah limo mendekat dan beberapa orang meminta Jandi masuk dan mengantarnya ke pesta perpisahan. Saat Junpyo tidak muncul, F3 heran. Jandi ingat dan segera ke Menara Namsan. Junpyo sudah menunggu di sana. Junpyo mengajak Jandi ke mobil gantung dan Jandi menunjuk ke arah tulisan Junpyo di dinding mobil. Junpyo meminta Jandi untuk menikah dengannya, tapi dengan alasan cita-cita, nikahnya ditunda dulu. Nah, 4 tahun kemudian, Junpyo sukses sebagai direktur Shinhwa. Ibu dan ayahnya yang mulai membaik, bangga melihat kesuksesan Junpyo yang sedang wawancara di TV. Junhee juga melihat dari kantornya di ruang kepala sekolah Shinhwa. Hee-jung pulang dari luar negeri dan langsung menemui Ga-eun. Jandi dan Jiho masuk ke kedokteran Shinhwa. Jiho sudah di tahun terakhir dan cukup sukses, tapi seperti biasa, Jandi agak mengkhawatirkannya. Dalam perjalanan mereka untuk mengadakan pengobatan gratis, mereka bertemu dengan Junpyo. Di pantai, Junpyo berlutut melamar Jandi. Tentu saja ada F3 yang mengganggu lamaran itu. Habis. Makasih ya udah nonton sampai habis. Sarange, bye-bye, annyeong.